Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Langsung saja kami akan membahas tentang wacana dan upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang beranggotakan Muhammad Izam, Dewi Eka Kurniasari, Bella Anggraini, dan Emilia Rosa. Yang pertama adalah pengertian pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menentukan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menentukan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Kemudian, dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dengan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaharuan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks tersebut, pembaharuan hukum Islam di Indonesia meliputi 4 kategori, yaitu yang pertama, fikih. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat peninggalan Rasulullah. Hal ini disebabkan karena pada zaman kenabian, karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh Nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabdanya. Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh muncul persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur. Yang kedua adalah fatwa. Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubung dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa diantaranya cirinya ialah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, jurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan peradilan agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam, sebagaimana halnya dengan fikih. Akan tetapi, dari segi kekuatan hukumnya, ia lebih mengikat, terutama bagi pihak-pihak yang telah berperkara. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaharuan hukum Islam, seperti halnya dengan jurisprudensi atau putusan pengadilan, ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama atau fuqaha, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendekiawan, politisi, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan. Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menentukan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menentukan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai dari segi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.
pembaharuan hukum Islam ini menyangkut 4 kategori, yaitu fikih, fatwa, putusan hakim atau peradilan agama, dan perundang-undangan. Terima kasih. Itulah paparan dari kelompok kami. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.